Saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Buya Tafta. Reformasi 98 masih ada apa enggak? Nah, itu kita bahas hari ini dengan Buya Tafta. Buya, kita memperingati reformasi karena ini kan memang perjuangan berdarah-darah ya. Pada tahun 98 yang cita-citanya hebat. Memberantas korupsi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, kemanusiaan, yang adil dan beradab gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain. Tapi menurut Buya Tafta sendiri evaluasinya seperti apa? Apakah reformasi sudah mati? Reformasi tinggal tulang belulang? Atau dia hanya serpihan-serpihan saja yang kemudian akhirnya diingat, dibahas ya? Karena kalau kita lihat di data para komisaris, pejabat publik yang ada hari ini kan juga rata-rata aktivis 98. Oh iya, banyak ya. Ya. Kan mereka sudah sepertinya berubah nasib hidupnya. Iya. Kalau roda kehidupan itu mereka sekarang sedang di atas. Iya. Apakah memang reformasi dulu itu cuma anak tangga untuk menuju ke atas? Iya. Wah, ini pertanyaan serius ini. Pertanyaan serius. Oh ya, ada banyak orang mengatakan bahwa kita ini sudah berada di pinggir liang lahat gitu kan, demokrasi kita ini gitu kan. To be dying ya. Jadi sebuah proses demokrasi mengalami declining gitu kan, dengan banyak sekali indikator yang bisa dikemukakan banyak orang ya. Yang jadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa yang cukup serius, yang cukup penting yang membuat demokrasi kita menjadi seperti sekarang ini gitu kan. Padahal partai sudah semakin terbuka gitu kan. Orang semakin bebas bicara ya kan, dan seterusnya. Para pendirinya juga mengklaim sebagai reformis kan? Reformis dan seterusnya. Ya kan, tapi pada saat yang sama juga kita melihat secara berdampingan ya, di tengah era kebebasan media dan seterusnya itu ada banyak indikator kekuasaan mulai muncul kembali dalam ototnya yang lebih kencang, yang lebih besar gitu kan. Kemarin misalnya RUU TNI ya kan yang bikin rame itu, lalu banyaklah ya indikator polisian yang semakin bias pada pelayan penguasa ketimbang menjadi pelayan negara gitu, kayak gitu. TNI mulai juga bebas masuk ke kampus-kampus gitu kan. Jabatan-jabatan sipil juga ya. Konon beberapa unsur perguruan tinggi yang dianggap kritis mulai didekati dengan cara-cara tertentu gitu kan. Macam-macam hal. Termasuk ini ya Buya ya, kalau kita lihat panduan hukum dalam mengambil keputusan, kebijakan itu kan juga mulai banyak diterabas ya. Misalnya kemarin yang diangkat sebagai sekjen DPD itu adalah polisi aktif. Hal itu sebenarnya nggak boleh. Tapi ya ditabrak aja. Dan yang mengangkat
adalah organisasi yang mengatasnamakan sebagai senator. Ini kan produk demokrasi juga. Iya. Pada pasca 98 ya, kita tahu iya. bahwa itu kan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar Iya. juga gitu. Iya. Ketika kita sudah punya satu klaster yang dianggap sebagai perwakilan daerah ya, yang namanya DPD tadi gitu. Iya, jadi harapan kita reformasi dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kita membayangkan itu adalah sebuah tonggak baru yang kita pancangkan untuk menuju sebuah desain sistem yang lebih demokratis, lebih sensitif terhadap isu-isu keadilan, ya, tidak bias pada kepentingan penguasa, gitu kan. Seperti itu, karena itu kan demokrasi, kemudian soal nepotisme dan sebagainya itu kan menjadi retorika tagihan reformasi waktu itu ya, agar itu semua tidak ada gitu kan. Tapi itu kan retorika besar ya kan, retorika besar. Satu, yang kedua, reformasi itu tidak bisa, tadi kan disebut-sebut bahwa sejumlah tokoh reformasi kan sekarang juga mulai terakomodasi dalam sistem kekuasaan yang sedang ada sekarang ya, yang seberang direkrut ya. Jadi ada perjumpaan tuh dulu yang dilawan dan yang melawan itu ketemu dalam sebuah ceruk kekuasaan gitu kan, kayak gitu-gitu. Mereka bercinta. Mereka bercinta, rupa-rupa ada yang jadi ini dan itu kan. Tapi saya kira tidak perlu kita hakimi mereka, karena reformasi itu kan sebetulnya tidak bisa dipersonifikasikan pada pelakunya. Ya kan, reformasi adalah sebuah gagasan, reformasi adalah sebuah visi. Jadi kalau orangnya sih bisa berubah kapanpun. Bisa berubah kapanpun, karena itu kalau mereka misalnya ikut cawe-cawe atau ikut ambil bagian dari kerja kekuasaan dan seterusnya, saya tidak mengatakan itu soal baik dan buruk, itu gejala yang bisa dijumpai lah dimanapun kayak itu gitu. Pilihan juga ya. Pilihan juga, karena itu sifatnya lebih personal kan, gitu. Nggak ada kaitannya dengan visi reformasi yang mereka usung dulu pada saat mereka rame-rame menjatuhkan Orde Baru gitu kan. Nah, karena itu kalau kita menganggap bahwa reformasi ini sekarang gagal, sebutlah kayak gitu, ya, maka orang yang harus menagihnya kembali bukan lagi mereka, gitu ya. Karena zaman juga sudah berubah, Generasi sekarang kayak gitu. Karena problemnya juga sedikit banyak detailnya ya, itu udah sama sekali berbeda juga kan, kayak gitu. Nah, reformasi tidak jalan itu kan karena sebab yang cukup kompleks juga, karena reformasi itu kan tuntutannya sebetulnya retorik, narasi besar semua. Yang celakanya narasi besar itu tidak diterjemahkan dalam sebuah desain sistem politik yang bisa mengamankan, merawat reformasi itu, gitu kan. Kalau dulu kan cuma menggeser bandul kekuasaan dari eksekutif. Jadi misalnya KPK itu kan sebetulnya anak reformasi. Dia lahir dari rahim semangat reformasi. Karena apa? Karena kita ingin negara tidak korup, gitu kan. Tetapi kan apa yang terjadi kemudian, KPK juga sebuah institusi isinya orang, gitu kan, yang bisa mengalami pergantian dari waktu-waktu dan bisa diolah, gitu dan kan. mengalami perubahan, Bisa perubahan, dekadensi gitu ya, Macam-macam. dalam banyak hal ya. Iya. Termasuk visi misi, spiritualitas modernnya gitu ya. Karena spiritualitas modernnya itu kan ada pada semangat reformasi itu. Iya. Misalnya juga institusi Mahkamah Konstitusi itu kan walaupun lahir belakangan gitu kan, tapi kan dia produk dari semangat reformasi, karena kita ingin kalau ada pertentangan ya, atau ada ketidaksesuaian ya antar satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, kan harus ada yang memutuskan, ya kan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi konflik undang-undang dan seterusnya itu kan harus diselesaikan. Meskipun sekarang juga seringkali disalahgunakan ya bahasa itu ya, bahasa MK sebagai Constitutional Dispute Resolution gitu ya. Itu kan kalau sekarang seringkali DPR, pemerintah bikin undang-undang cepet. Kalau nanti ada masalah ya silakan aja di GR ke MK. Iya, akhirnya kan menjadi tempat buang badan gitu kan. Kayak gitu dilimpahkan. Nah, jadi MK menanggung beban, dia harus menyelesaikan konflik-konflik kepentingan ya yang ada.
di dalam pergaulan politik kita yang sebetulnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan desain konstitusi gitu loh, ya kan? Menyangkut soal tafsir segala macam kayak gitu. Dan justru dengan adanya MK hari ini itu menjustifikasi arbitrernya pemerintah dan DPR dalam menyusun undang-undang. Iya, gitu kan, jadi stempel. Jadi stempel karena Gitu. saya dan DPR ugal-ugalan nggak masalah, karena ada MK, silakan aja diuji ugal-ugalannya kami ini memang melanggar konstitusi atau tidak. Iya. Jadi mereka sendiri sekarang sudah nggak punya standar. Nggak punya standar, dan akhirnya kita kan tergantung pada niat baik ya. Niat baik orang-orang yang ada dalam MK itu gitu kan. Jadi kita tidak punya lagi niat baik pada institusinya sebagai sebuah sistem ya. Tapi pada kita garansikan pada orang siapa yang memimpin MK kayak gitu-gitu. Someday pemimpinnya sudah dicopot dengan yang baru dan kemudian lebih mewakili kepentingan 3 pilarnya sebagai pendiri ya, eksekutif, legislatif, dan Mahkamah Agung. Bisa juga akhirnya keputusan-keputusannya jadi sangat ngawur ya ke depan. Iya tentu. Jadi puncak kengawuran itu kan yang seperti kita tahu lah kan. Soal Gibran. Bagaimana dalam tempo yang begitu singkat ya, dengan segala kontroversi yang cukup kuat sebetulnya ya, menyangkut halal dan haramnya itu. Kan terjadi juga. Aspek etika bernegara ya. Etika bernegara segala macam kayak gitu. Karena itu dia, MK itu sebagai institusi produk dari reformasi ya, produk dari imajinasi kita tentang bagaimana negara dikelola dengan baik dari sisi konstitusi. Tapi tetap tidak bisa dijaga sterilnya mereka. Iya, karena kita tidak punya frame ya bagaimana mengamankan semangat reformasi ini dalam sebuah desain ya politik ya. Yang dikawal oleh orang-orang yang benar lah, kira-kira kayak gitu ya kan. Jadi semuanya menjadi serba politik gitu kan. Dan tadi Buya juga menyebut salah satunya kan kekuasaan anti demokrasi ya. Itu kan semakin menunjukkan ototnya. Dan salah satu yang sekarang menjadi perdebatan baru itu adalah wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ini juga baru belakangan ini kan. Dan ini muncul lagi setelah Prabowo berkuasa. Iya, jadi kita tahu Prabowo kan juga mantunya. Iya. Dan di DPR ada juga anaknya Soeharto kan, Titi Prabowo yang berkuasa sebagai anggota DPR. Dan kok sekarang ini tone dari elit partai politik yang warnanya beragam itu juga sama, ya bisa dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional, layak menjadi pahlawan nasional. Seakan-akan mereka semua lupa dengan sejarah 32 tahun Soeharto berkuasa. Kalau Buya sendiri melihat pergeseran posisi politik dari para elit hari ini dibanding sebelumnya, itu apakah memang karena ini ya pragmatis saja, mereka sedang ada di dalam lingkaran koalisi besar pemerintahan Prabowo dan kabinet Merah Putih, sehingga ya secara pragmatis mengambil posisi yang tidak berhadap-hadapan dengan pemerintahan yang berkuasa. Gimana? Iya, ya dengan segala penghargaan kita atau saya lah sebut terhadap Pak Harto sebagai mantan presiden yang cukup lama ya, tentu ada plus minus dan sebagainya ya, tetapi ada sebuah konteks ya yang face to face antara reformasi dengan simbol Pak Harto gitu kan. Maka di dalam konteks ini, lepas dari soal yang pertama tadi itu dengan segala penghargaan personal saya ya terhadap apa yang sudah dia perbuat ya, tetapi dalam konteks ini kan seperti terkesan face to face tuh ya. Jadi mengangkat mengusulkan Pak Harto menjadi pahlawan nasional itu kan seakan-akan seperti menandai ya, seperti menandai
bahwa reformasi tidak ada, gitu kan? Reformasi putar balik ini. Putar balik gitu kan, kayak gitu. Reformasi udah selesai, kira-kira kayak gitu. Untuk tidak mengatakan bahwa kita kembali ke zaman otoritarianisme Pak Harto, kayak gitu, ya kan? Jadi ini kan soal sense ya, soal sense, dan ada sebuah konteks politik yang orang bisa menduga memang reformasi kita ini butuh makam gitu loh, ya kan? Butuh makam, udah selesai gitu kan? Kayak gitu-gitu. Nah, dan salah satu indikatornya karena KPK-nya juga udah selesai. iya. Ada banyak yang semuanya tinggal apa namanya ya, tinggal etalase, tinggal pajangan-pajangan kayak gitu ya. Yang sudah tidak ada isinya gitu. Dan kita juga nggak bisa berharap banyak bahwa orang yang sekarang ambil bagian penting dalam kekuasaan baik legislatif, yudikatif maupun di eksekutif itu adalah orang-orang yang dulu orang yang punya perhatian besar terhadap pesan reformasi dulu. Nggak ada. Nothing to do dengan itu semua gitu loh. Karena mereka punya impian politiknya sendiri ya. Di era sekarang ini yang semakin nggak terkonsolidasi. Ya. Jangan dikira bahwa Pak Prabowo dengan kekuasaannya yang terkesan solid ya, karena semua parlemen itu tergabung dalam koalisi besar ya. Itu cukup efektif seperti Pak Harto dulu mengendalikan. Iya kan? Kalau Pak Harto dulu dia mengendalikan secara efektif, kekuasaan dia efektif ya, mengendalikan semua kekuatan yang ada ya. Kalau dulu kan nggak ada viralisme. Ya itu dia ya kan. Artinya apa bisa mau kembali lagi ke model itu? Karena semua partai yang tergabung dalam koalisi besar merah putih ini segala macam sebetulnya mereka adalah produk dari negosiasi, ya kan? Kompromi gitu kan, negotiated settlement gitu kan. Jadi kesetiaan mereka adalah bukan pada kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, tapi kesetiaan mereka adalah pada kepentingan yang mereka pertemukan dengan irisan kekuasaan yang ada, ya kan? Jadi majikan mereka adalah kepentingan masing-masing, entah itu partainya, entah apa dan seterusnya kayak gitu. Sehingga jadi tuannya bisa berganti-ganti. Iya, jadi sebenarnya kekuasaan tidak terkonsolidasi ya dalam pengertian bulat atau kental di tangan Pak Prabowo. Ya. Ini terkonsolidasi kesannya karena ada distribusi. Iya, ada distribusi, daya, ya. Ada distribusi, ada yang produk dari negosiasi lah ya. Sekarang ini posisinya kan karena hampir semuanya dapat. Itu dia. Jadi ya semuanya sami'na wa ta'na gitu ya. Tapi bukan dalam pengertian terkonsolidasi seperti pada era Pak Harto dulu ya. Karena dia punya daya magis yang berbeda dibandingkan hari ini kan. Nah, kan ada juga banyak orang yang melihat ada sisi baik Pak Harto pada kurun waktu tertentu. Nah ini yang aku mau tanya Bu ya. Wacana menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan nasional itu merupakan satu-satunya pilihan untuk menghargai jasa Pak Harto. Jadi seakan-akan kalau dia tidak menjadi pahlawan nasional, artinya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu tidak menghargai jasa-jasanya. Ini kan logikanya begitu sekarang. Iya kan akhirnya menjadi yes or no gitu kan. Jadi pilihannya menjadi pilihan keras, setuju atau tidak setuju dan seterusnya. Itu kan sebetulnya ada nuansa yang cukup luas ya. Kalau kita punya sedikit imajinasi itu. Saya pribadi saya tidak terlalu peduli itu soal soal siapa yang diangkat jadi pahlawan, jabat segala macam, siapa yang dikubur di Kalibata gitu ya. Tidak terlalu punya makna praktis apa-apa juga gitu kan. Dia kan seremoni kenegaraan gitu kan. Meskipun Artinya punya kriteria ya.
Kalau di undang-undang kan kita juga tahu di situ ada kriteria sebagai karena itu pasti wilayah yang kontroversi yang kayak gitu-gitu. Walaupun dia tidak punya makna praktis apa-apa. Yang saya khawatir adalah kalau itu dia menandai sebuah titik balik gitu loh. Titik balik. Jadi ketika dia diangkat sebagai pahlawan nasional, terbalik kemudian asumsi yang selama ini kan kalau tidak menjadi pahlawan nasional, masyarakat melupakan jasa-jasanya, tapi ketika dia menjadi pahlawan nasional, maka kejahatannya juga dilupakan orang karena dia adalah pahlawan. Iya. Ya tadi pilihannya seperti kayak hitam putih saja. Iya. Ini saya mau ngelihat sisi ini ya. Kalau umpamanya ada kekhawatiran orang atau barangkali pada diri penguasa punya semacam imajinasi bahwa kita harus bisa mengendalikan semuanya agar kita bisa membangun seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Harto pada awal kekuasaannya dulu, ya kan? Saya kira situasinya udah berbeda, dan corak kekuasaannya juga berbeda, ya kan? Nah, kalau kita melihat pada sisi Soeharto pada awal kekuasaannya sampai pada akhir tahun 80-an kan, ya, itu kan ya memang tidak ada demokrasi segala macam, ya, karena dia butuh semacam jaminan saya mau melakukan sesuatu nih, jangan diganggu. Dengan cepat. Dengan cepat. Dia punya keleluasaan dan punya kebebasan dan kekuasaan yang efektif untuk merekrut siapa orang yang dia mau untuk membantu dia. Ya, maka muncullah sejumlah orang yang kita anggap sebagai teknokrat, ya, untuk mengerjakan kerja-kerja pembangunan. Nah, ini bedanya dengan era sekarang. Ya, itu dia. Sehingga terukur, ya kan? Jadi meskipun otoriter, tapi dia tidak melupakan ada sosok teknokrat yang harus membantu dia. Iya. Kalau sekarang sepertinya malah sekali waktu saya datang ke rumah Pak Fuad Hasan, ya, mantan Mendikbud kita itu, kan orangnya asik untuk diajak ngobrol. Saya datang ke rumahnya. Ya, para intelektual juga ya. Iya, intelektual juga ngobrol. Dia cerita, ya. Itu kan dia sudah tidak jadi menteri, saya datang itu, ya. Dia cerita tentang betapa kebijakan SD Impres yang ditempuh oleh Pak Harto itu memberikan manfaat yang lebih manfaat nyata. Karena bayangkanlah, ini cerita Pak Fuad Hasan ke saya, ya. Pada saat itu orang untuk berangkat ke sekolah dasar saja dia harus menempuh perjalanan begitu jauh, ya. Karena adanya di kota-kota kecamatan, gitu kan, dengan jalan yang rusak dan sebagainya. Dengan SD Impres itu ada di setiap desa, ya. Jadi murid-murid langsung punya akses untuk sekolah dalam jarak tempuh yang lebih singkat, tidak terlalu banyak biaya dan seterusnya, sehingga kesempatan orang untuk bisa belajar paling nggak sampai tamat SD itu lebih luas. Pak Fuad ingin menceritakan bahwa itu adalah kerja teknokratik yang terukur karena berbasis kebutuhan real warga, kayak gitu-gitu, ya. Kita ngelihat sisi-sisi itunya, ya. Nah, Pak Harto dalam konteks tadi itu, ya, dia memberikan manfaat yang cukup serius, ya. Lepas dari soal isu demokrasi dan seterusnya, ya. Pelanggaran. Karena itu kan ongkos yang mau dia tebus, ya. Oke, demokrasi saya tiadakan, tapi saya jamin ada sesuatu yang akan saya berikan kepada rakyat, gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Tapi ada perjalanan waktu kan, Pak Harto juga terus kemudian tidak bisa kebablasan, ya, dalam pengertian, ya, kekuasaan kan agak adiktif gitu, ya. Sebetulnya dia ingin berhenti tengah jalan, tapi kan dibujuk oleh orang sekitarnya segala macam yang punya kepentingan langsung dan sifatnya praktis, bahkan ekonomis, gitu kan. Bla bla bla. Disitulah muncul isu nepotisme, terus kemudian korupsi, ya, KKN dan seterusnya segala macam. Dan kita tahu di ujung kekuasaannya itu kan hampir semuanya masuk situ ke DPR RI. Ya kan, anak-anak penguasa, istrinya penguasa dan seterusnya. Iya, termasuk kontrak-kontrak besar negara kan dipegang sama keluarga mereka, ya. Lalu triggernya emang ekonomi kan. Kita Krismon segala macam kayak gitu. Tapi kan Krismon itu triggernya kan. Tapi kan akumulasi soal itu udah lama. Oke, Buya. Nah, sekarang nih yang terakhir, Buya, ya. Karena kita ngomong soal reformasi yang sudah berjalan puluhan tahun gitu, ya, dengan berbagai macam, ya, dinamika dan persoalannya serta tantangannya, hampir semua sepakat kalau reformasi ini gagal. Iya. Ya. Karena
gejala-gejala kembalinya pola-pola lama di Indonesia itu sebelum reformasi sudah mulai muncul kembali. Iya, iya. Nah, ini kan berarti bicara soal generasi sekarang ya yang berhadapan dengan realitas itu. Yang mungkin level masalahnya menjadi lebih berbeda daripada dulu karena sekarang ini kan kita dihadapkan pada dunia yang juga sangat berbeda. Kita terikat satu sama lain, bukan hanya antar warga, antar wilayah di Indonesia, tapi juga dengan negara lain. Pengaruh-pengaruh itu juga sangat kuat. Kita memasuki era ekonomi digital, ya. Kita juga memasuki era di mana teknologi informasi, AI itu mulai juga menguasai dan mengendalikan berbagai sisi kehidupan masyarakat, dan dengan negara yang tidak siap karena elitnya asik membagi-bagi sumber daya negara yang masih tersisa hari ini, gitu ya. Ini akan seperti apa kemudian anak-anak muda hari ini melihat Indonesia ke depan? Iya, makanya sekarang muncul istilah Indonesia gelap kan. Jadi jangan diberi reaksi berlebihan seperti Pak Luhut memberikan reaksi kan. Kau aja yang gelap kayak gitu-gitu. Semua ini ada alasannya, empirik sifatnya. Karena kalau Pak Luhut kan sedang ada di kursi kekuasaan. Iya, ini empirik karena mereka mengalami langsung hari-hari yang mereka jalani, betapa susahnya mencari pekerjaan, ya kan. Lalu kalaupun kuliah setelah tamat dia mau kemana kerjanya dan seterusnya, itu kan nggak gampang, gitu kan. Dan yang paling mudah ya mendaftar ke aplikasi. Ya, iya, sebagai driver online kan. Driver online pun kan kita tahu sekarang ini udah kayak jadi perbudakan zaman baru tuh. Betul. Ya karena tinggi sekali potongannya itu sampai 30% atau berapa kayak. Istilahnya itu digital slavery. Iya, digital slavery. Iya kan? Jadi perbudakan digital. Dan itu impersonal lagi kan karena yang bekerja sistem gitu kan. Istilah reformasi gagal apa iya cukup relevan istilah itu karena sebetulnya reformasi ini nggak pernah ada yang ngawal. Gagal itu kan ada hubungannya dengan orang yang secara serius mengawal agar reformasi ini bisa kembali. Kan nggak ada yang ngawal. Jadi dia mau mati sejak awal. Gitu. Ya. Nah kita ingatkan pada awal pertama kali pemilu secara langsung ya. Ini pertama kalinya ya sejak zaman reformasi itu. Dulu ya tentu ada bantuan asing ya dari ke beberapa NGO dan segala macam. Itu ada voter education, ya kan? Jadi memberikan pendidikan kepada warga bagaimana mereka menggunakan hak pilih, ya kan? Untuk memastikan bahwa hak politik mereka itu, ya kan, dijamin kebebasannya sesuai dengan preferensi mereka, pertimbangan mereka dan seterusnya. Ada voter education, ya kan? Nah. Sebetulnya itu harus terus berlangsung, tetapi yang melakukan bukan lagi bantuan asing melalui LSM, tetapi institusi resmi. Terlembaga harusnya. Terlembaga, entah itu Panwas ya, KPU dan seterusnya. Sehingga apa yang kita keluhkan sekarang ini menjadi biaya politik terlalu mahal karena di situ bekerja money politik ya dan sebagainya. Bisa dicegah sejak awal dan hukum ditegakkan. Bagaimana yang melakukan pelanggaran money politik itu diberikan punishment gitu kan, agar orang-orang baik ya yang sebetulnya mereka punya akar sosial yang dalam, punya kepedulian sosial yang dalam, punya kesempatan untuk kompetisi walaupun mereka nggak punya uang gitu kan, kayak gitu-gitu. Sekarang apa yang terjadi? Semua wakil rakyat yang ada sekarang ini adalah produk dari itu semua. Efek yang lebih serius adalah mereka terasing dengan pemilihnya, pemilih terasing dengan yang mereka pilih. Jadi karena hubungannya kontrak. Transaksional. Kayak gitu. Dan setiap kali memasuki pemilihan baru, mereka cemas lagi karena mereka asing. Gitu kan. Dan mereka harus lagi ngumpulin uang yang banyak dan sebagainya. Kayak gitu-gitu. Ini nggak usah kita, ini semua di depan mata kita semua gitu kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi berhadapan dengan fenomena ini kan hampir nggak ada. Bahkan penyelenggaranya juga mengalami pembusukan akhirnya. Mengalami pembusukan. Makanya ada teman-teman yang punya ide bubarkan aja lah Bawaslu. Iya kayak gitu. Nggak ada. Jadi semuanya nggak bekerja mengikuti prosedur ya, yang terlalu formal. Nggak down to earth ya.
bahwa di bawah itu terjadi praktek penyimpangan yang sangat masif, sistematis, karena itu bukan lagi pertarungan politik dalam pengertian gagasan tentang leadership dan seterusnya, tapi pertarungan biaya, gitu kan? Ya. Kita adalah produk itu semua. Ya, kita adalah produk itu semua. Karena itu nggak ada yang sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan langsung dengan nasib rakyat. Karena mereka merasa mendapatkan kedudukan itu dari hasil beli. Iya. Gitu, Dan yang jelata dengan segala varian caranya ya. Dan yang jelata juga gampang dibeli masuk. Iya, rakyat kan itu dia ya kan. Kalau bahasanya Rocky Gerung kan ini market of stupidity. Iya betul. Jadi liar kan, liar. Kata Rocky Gerung sepanjang IQ masyarakat kita itu masih 87, ya pertunjukan seperti politik uang, kemudian model-model seperti Mulyono dulu masuk gorong-gorong katanya, termasuk juga sekarang Mulyadi dengan gayanya yang sangat teatrikal gitu ya sebagai gubernur, itu akan tetap dibeli oleh masyarakat. Iya tentu saja, kan hampir sebagian besar rakyat kan nggak ada urusan dengan politik. Mereka sebagai petani, sebagai buruh, sebagai pekerja ini dan sebagainya, hari-hari mereka kan sibuk untuk memikirkan nafkah ya. Jadi politik itu sesuatu yang datang secara musiman, dan untuk apa saya harus terlibat terlalu dalam? Saya juga nggak kenal orang-orang itu, gitu kan. Jadi proses transaksi itu tidak datang tiba-tiba karena ada pola relasi ya, yang berjarak, ya, yang berjarak. Jadi titik problem, jadi core isunya itu untuk reformasi hari ini adalah pada politik ya. Iya. Politik yang mengalami proses dehumanisasi. Betul. Karena ditopang oleh praktek transaksional yang menggejala di berbagai keputusan-keputusan yang harus diambil secara rasional. Iya. Sekali dua saya pernah diundang kan ke beberapa di partai ya, terutama menjelang pemilu gitu kan. Saya bicara hal-hal yang sifatnya normatif aja kepada calon-calon anggota dewan itu kan. Bagaimana mereka merogoh hati rakyat dengan cara-cara yang memberikan harapan yang lebih baik melalui visi tertentu dan seterusnya. Tentu saja normatif semua. Tetapi diinterupsi oleh mereka kan. Dia bilang enggak, percuma itu Pak, sekarang rakyat maunya duit segala macam. Oke, saya bilang saya pegang cara berpikir Anda ya. Saya bilang gitu kan. Tapi harus Anda konsisten. Pertama, ya kan, Anda masih cukup waktu untuk ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena Anda kan berpikir rakyat maunya duit. Yang kedua, setelah uang Anda kumpulkan, saya bilang jangan uang sendiri aja yang dihitung. Uang lawan juga Anda hitung. Karena Anda kan bersaing dengan mereka. Yang ketiga, Anda pastikan orang yang mendistribusikannya juga benar. Dalam arti kalau Anda ngasih 200.000, pastikan nyampe 200.000. Ya kan? Nggak ada penyunatan. Iya, nggak ada penyunatan. Karena ini kan pekerjaan gelap. Saya bilang, Anda nggak bisa tuntut apa-apa. Saya bilang. Yang kelima, ya, Anda pastikan, yang keempat, Anda pastikan orang yang Anda kasih uang itu orang yang tidak memilih Anda sebelumnya. Kan tujuannya mau nambah suara. Iya. Kayak gitu kan. Jadi Anda harus lipat gandakan. Gitu. Tapi yang matematis begitu tidak bisa dalam dunia transaksi kan? Iya. Dalam dunia transaksi gelap ya. Iya kan, artinya kan ada unsur spekulan di situ kan. Jadi politisi identik dengan spekulan gitu kan. Nah, akhirnya setelah mereka nggak bisa jawab itu ya segala macam, saya bilang gini, bagaimana Anda bisa menjadi wakil rakyat sejak awal aja Anda berpikir buruk tentang rakyat, bahwa mereka maunya duit, ya kan? Kalau mau kita balik pertanyaannya, siapa yang memulai money politik itu? Bukan rakyat, Anda, karena Anda yang punya kepentingan terhadap kursi. Itu mereka nggak ada urusan dengan kursi Anda. Gitu kan? Iya, karena mereka yakin mereka nggak akan bisa duduk di situ. Iya, mereka bekerja hari-hari, ada yang petani apa segala macam, masa tiap hari harus nungguin uang dari Anda, kan nggak mungkin, gitu kan? Anda datang karena butuh suara. Dan uang para kandidat itu kan paling hanya dinikmati sehari 2 hari. Iya, kayak gitu. Tapi kan buat mereka lumayan kan, ada uang yang tidak diduga-duga datang 200.000, 100.000 macam-macam, ambil semua kan, gitu. Jadi kalau reformasi itu mau dikembalikan nahkodanya ke arah yang benar,
Berarti aspek pembenahan politik kita itu harus menjadi prioritas. Karena tadi ya gejala persoalan yang mengemuka dan menjadi biang kerok ya dari berbagai masalah lain yang muncul itu kan karena sistem politik kita yang meskipun menganut prinsip demokrasi, presidensial kalau kita ngomong soal sistem pemerintahnya, ada banyak unit-unit dan elemen-elemen serta institusi politik baru yang dianggap bisa membangun check and balances secara lebih baik dibanding pada era Soeharto dulu. Sekarang kan juga mengalami fase pembusukan gitu. Dan ini yang akhirnya merusak semua lini kehidupan kita sebagai negara ya, Buya ya. Jadi Buya, kita berhenti di sini. Para pemirsa, reformasi masih bisa kita tolong ya sepanjang ya kita sendiri terlibat ya secara langsung dalam kerja-kerja pengawalan untuk merubah ya sistem politik kita yang sekarang ini sangat. Tambahan dikit aja ya. Gimana Bu ya? Tambahan dikit itu yang saya cemas, yang saya khawatir. Sekarang ini terjadi satu pola relasi yang satu sama lain kehilangan kepercayaan. Jadi distrust ya kan. Orang saling tidak percaya terhadap niat baik orang lain. Iya kan? Antar elit dengan warga, antar warga dan seterusnya. Jadi mengalami distrust gitu ya. Dan buat saya ini agak mencemaskan karena menandai bahwa hukum tidak jalan. Gitu kan. Hukum tidak jalan. Kuncinya di situ. Jadi hukum juga penting, tapi kalau hukumnya diatur politik, ini juga akan terjebak kepada lingkaran setan ya. Iya, jadi tambahan sedikit lagi nggak apa-apa lah. Jadi kalau kita diskusi tentang demokrasi, kita tidak sedang bermewah-mewah tentang demokrasi. Karena demokrasi adalah sebuah medium yang kita tempuh untuk tujuan yang lebih besar. Soal keadilan, soal kesejahteraan, soal clean government, dan seterusnya. Kayak gitu, tujuan besarnya itu. Ya kan? Jadi bukan sedang bermewah-mewah dengan narasi demokrasi, bukan gitu. Demokrasi kita tempuh dengan cara yang benar karena ada tujuan besar. Ya, untuk memastikan rakyat punya akses untuk sekolah yang baik, ekonominya lebih baik dan seterusnya, kayak gitu. Jadi ini soal peradaban. Sejauh mana kita punya komitmen bersama membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Tentu tadi menjawab tujuan yang sudah ditetapkan di dalam Pancasila. Ya. Yang terutama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi keluarga. Kita jumpa lagi di channel Buya Tafta selanjutnya.